Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi kedua di kompetensi dasar yang kedua ini terkait dengan termokimia. Ya, hukum Hess. Ya, jadi hukum Hess membicarakan tentang perubahan entalpi atau energi dalam suatu reaksi kimia bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir tanpa memperhitungkan jalannya reaksi yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh analogi dari Palembang ke Jakarta ke Surabaya ya. Palembang ke Jakarta itu transit ya kan. Transitnya itu bisa kita anggap proses ya. Ke sana 45 menit, kemudian dari Jakarta ke Surabaya itu 1 jam 30 menit. Ya, maka pada keadaan akhir intinya dari Palembang ke Surabaya itu 2 jam 15 menit. Dari mana? Dari 45 menit ditambah dengan 1 jam 30 menit ya dari Jakarta Surabaya ya. Jadi yang transit ini ya apa dianggap proses yang tanpa diperhitungkan langsung di akhir seret diambil garis garis kesimpulan bahwa dari Palembang ke Surabaya adalah 2 jam 15 menit kira-kira begitu ya. Nah, kemudian diaplikasikan dalam reaksi kimia karbon ditambah oksigen itu bisa transit terlebih dahulu membentuk karbon monoksida ya, yang akan bereaksi lebih lanjut dengan gas oksigen membentuk karbon dioksida ya. Jadi secara keseluruhan garis akhir kesimpulannya dari karbon ditambah oksigen bisa membentuk CO2 ya. Yang jika karbon membentuk karbon monoksida itu delta hanya min 111, kemudian dari CO menuju karbon dioksida itu min 283, maka di akhir ya bahwa entalpi perubahan reaksi dari karbon membentuk karbon dioksida adalah min 394 ya, total dari proses-proses yang menyusun ini, dua proses ini. Ya. Lagi lain, prosesnya kita lihat bagaimana kalau 4 titik ya, misalnya begini titiknya, lihat garisnya ya, tujuan akhir adalah D ya, jadi tidak selalu sama ya, tidak selalu A tambah B sama dengan C, tidak, tapi lihat proses ya garisnya, ini kan dari A ke B, AB, B ke D, BD ya, dari A ini ke sini bisa membentuk D, atau ada jalur lain, dari A ke C dahulu baru ke D, maka bisa dikatakan jalan A ke B, B ke D sama dengan jalan A ke C dilanjutkan dengan C ke D. Jika besarnya masing-masing energi yang diperlukan seperti yang ada di contoh ini, maka kita bisa menghitung berapa yang dari B ke D ini atau total keseluruhan ini ya. Misalnya yang ditanya ini, dari B ke D, kita kalau terus matematisnya AC tambah AD, AB tambah BD ya, setara dua jalur ini. Sudah ada nilainya masing-masing yang kalau dihitung min 45 tambah 25 sama dengan min 100 ditambah BD ya. Berarti min 20 sama dengan min 100 ditambah BD, maka BD-nya adalah 80 kJ. Nah, jalur ini apabila energinya ditotalkan tentu akan sama. Ini kan min 20, yang ini juga min 20, walaupun setiap proses memiliki entalpi yang berbeda-beda ya. Nah, beginilah kira-kira hukum Hess ya. Kemudian ini bisa diaplikasikan untuk diagram ya. Diagram siklus Hess ya. Ada panah ke atas ya, itu berarti nilainya adalah positif plus, lihat titiknya dari 0 menuju 25 maka adalah plus 25 ya. Contoh lain dari 0 ke 60 berarti plus 60. Contoh lain dari 25 ke 60 berarti plus 35 ya. Ya, awal dengan akhir dikurangkan, 60 dikurang 25 berarti sisanya 35. Lalu bagaimana jika begitu? Ya, tandanya terbalik. Maka kalau tandanya terbalik, kalau ke atas tadi plus, ke bawah berarti min ya. Jadi yang hitam itu min 25 kJ. Yang ungu dari 60 ke 25 min 35 kJ. Nah, beginilah penulisan dalam bentuk diagram ya, diagram Cartesius. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya yang merah itu X, yang biru Y, sedangkan yang hijau ini Z gitu ya. Maka bisa ditulis Y sama dengan X ditambah Z. Kemudian
Kalau kita lihat ya secara koordinat ya, besar energi X ditambah besarnya energi Z itu kan setara dengan Y. Nah, meskipun kalau ini berubah arah gitu ya, nilai matematis panjang X dengan panjang Z tadi tidak berubah, tapi secara penulisan energi karena ke atas ini positif, ya kalau ke bawah dia negatif, maka berlaku bahwa Y ditambah dari min Z ini ya kan, apa namanya, karena ini ke bawah secara energi maka menjadi berkurang. Jadi Y dikurangi dengan Z ini setara dengan X. Walaupun kita menyebutnya di persamaan ini dijumlahkan, tetapi karena dia negatif, ya nilainya sudah negatif, sehingga menjadi berkurang, sehingga panjang Y ditambah panjang Z yang turun menjadi X. Atau bisa dituliskan Y sama dengan X, ya, X dikurangi min Z, ya. Secara matematis ini ditukar ruas. Nah, yang pada intinya ya secara matematika min dengan min adalah plus ya, sehingga apa namanya panjang garis ini tidak berkurang, dia hanya min di sini menandakan energinya eksoterm, kalau plus endoterm ya. Kita masuk contoh langsung. Yang merah 120 kJ, yang hijau min 210, berapa nilai X ya. Seperti yang kita lihat, kita bisa menyamakan panjangnya. Kalau kita lihat arahnya X ke bawah, maka kita samakan saja. Ini kita kita putar, kita balik ya, menjadi min ya, min 120 kJ. Berarti totalnya X ini adalah yang hijau ke bawah ini ditambah merah ke bawah, barulah terbentuk yang biru ini ya. Totalnya min 330. Aplikasinya, nah ini ya, di dalam persamaan reaksi kimia, jika dibalik ya itu bermakna membalik reaksi ya. Jadi misalnya contoh yang di sini C6H12O6 di sebelah kiri, 6O2 ya di sebelah kiri ya, CO2 dan H2O di sebelah kanan sebagai hasil reaksi, nilainya adalah min 2830 kJ. Ketika ini dibalik ya, dibalik penulisannya, maka prosesnya dibalik ya, 6CO2 ditambah 6H2O hasilnya C6H12O6 ditambah 6O2. Nilainya adalah plus. Tadi min, ketika dibalik reaksi ini dibalik ya menjadi plus ya. Nah, jadi secara dalam hukum Hess, secara teori semua reaksi bisa dibalik dengan entalpi yang terbalik ya. Entalpinya juga, nilainya juga dibalik. Tetapi dalam dunia real tentu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Tidak semuanya langsung bisa diputar balik begitu saja ya. Ini dalam dunia dalam real, dalam dunia nyata, proses yang ini adalah proses respirasi, pernapasan pada makhluk hidup ya. Misalnya manusia ya, kita menghirup oksigen, di sini adalah glukosa ya, dari karbohidrat atau dari zat lain ya. Ya, diproses ya dalam sel, dalam mitokondria, sehingga melepaskan energi. Energi inilah yang digunakan oleh tubuh ya. Ketika dibalik, ada kondisi yang harus dipenuhi ya. Ini ketika dibalik CO2 dengan H2O, hasilnya glukosa dengan oksigen, ini kan terjadi fotosintesis ya. Kondisi yang harus dipenuhi adalah dia harus kondisi ada klorofil ya, yang lingkungannya yang sesuai, kemudian harus ada sinar matahari ya, karena memang ini plus 2830 yang artinya membutuhkan energi. Kemudian aturan berikutnya, yang pertama tadi jika dibalik, maka jika reaksi dibalik, maka nilai entalpi juga dibalik nilainya ya, dari min ke plus, plus ke min. Aturan berikutnya, jika suatu reaksi dikalikan dengan bilangan X, dengan bilangan tertentu, maka nilai entalpi juga dikalikan. Dalam dunia nyata kita bisa temui misalnya kita kalau mengendarai motor menggunakan bensin 1 liter 10 kilo misalnya, maka secara matematis kalau setengah liter tentu 5 kilo setengahnya, atau kalau 2 liter berarti 20 kilo ya. Nah, pada reaksi kimia juga berlaku hal yang sama.
Jika reaksi ini misalnya H2 ditambah O2 menjadi H2O, deltanya min 483,7 kJ ya. Jika reaksinya dikalikan dengan 2 menjadi 4H2 ditambah 2O2 menjadi 4H2O, maka entalpinya juga dikali 2 menjadi min 967,4 kJ. Selanjutnya kita masuk ke persamaan Hess. Kita ambil contoh dari siklus yang kita bahas tadi ya. Jadi proses pertama min 111, proses kedua min 283, maka proses totalnya adalah min 394. Maka proses yang merah, ya, yang ini proses pertama, bisa kita tuliskan karbon ditambah setengah O2 menjadi CO dengan nilai entalpi min 111 kJ. Proses kedua yang biru, ya, CO ditambah setengah O2 menjadi CO2, entalpinya min 283 ya. Maka proses yang ketiga ini merupakan proses akhir, proses kesimpulan ya. Nah, kita bisa sederhanakan ya. CO-nya kita coret merah. Ya, bisa dianggap intermediate yang tidak ada ya. Jadi ini bisa secara matematika tuh kalau posisinya berseberangan bisa disederhanakan gitu ya. Sisanya karena dia di sisi yang sama berarti dijumlahkan. C-nya turun 1, ini setengah, dijumlahkan menjadi 1. Ini juga tinggal CO2. Maka hasil akhirnya adalah C ditambah O2 menjadi CO2 dengan entalpi juga dijumlahkan min 390. Ya, jadi proses yang kesimpulan ini C ditambah O2 hasilnya CO2 itu kalau ditulis secara matematis itu dalam persamaan menjadi seperti ini ya. Inilah proses yang berwarna hitam ya. Kita lanjutkan ya di contoh gitu ya. Kita lanjutkan ya. Di buku soal misalnya ada di latihan soal ya. H2O itu terurai menjadi H2 plus setengah O2, lalu H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O tapi dalam fasa gas. Yang ditanya dari H2OL ya menjadi H2O, mungkin salah di bukunya ya. Ini sesuai ininya menjadi uap air, berarti ini harusnya G ya, harusnya gas fasanya ya. Kita bisa hitung S menjadi uap air berarti H2O dari ya. Di soal diketahui bahwa dari liquid menjadi S itu adalah min 1,4 ya. S menjadi uap air berarti sedangkan diketahui dari H2OS solid ya menjadi H2O liquid itu karena kita balik prosesnya dari min 1,4 menjadi plus 1,4 ya. Lalu dari liquid ya H2OL terurai menjadi H2 yang gas dengan setengah O2 yang ini kan plus 68 tetap karena tidak kita rubah posisinya, tidak kita balik. Kemudian dari H2 tadi bisa menjadi H2O yang gas, tidak kita balik juga posisinya tetap ya. Kemudian secara keseluruhan kita bisa hilangkan H2OL ya. Kita hilangkan. Lalu H2 yang gas. Kemudian yang terakhir kita hilangkan oksigennya sehingga hanya tersisa 2 ya dari solid menjadi gas sesuai yang diminta ya, menjadi dari uap air menjadi es. Maka total keseluruhannya tinggal kita jumlahkan ya. Min plus 1,4 plus 68,3 min 57,8 kita peroleh min 11,9 kilokalori per mol atau yang A. Nah, ini halaman kemudian dari hukum Hess itu bisa diturunkan metode delta H dari entalpi pembentukan standar ya. Menurut hukum Hess ya, yang tadi kita kerjakan ya. Yang pertama misalnya H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O kita tulis sebagai A. Kemudian proses kedua C ditambah O2 menjadi CO2 kita tulis B. Kemudian yang ketiga
H2 tambah 3/2 O2 ditambah C hasilnya H2CO3 kita tulis sebagai C. Maka kalau ditanya proses dari H2O tambah CO2 menjadi H2CO3 delta H-nya berapa ya. Kita tahu, kita tuliskan tadi H2O ada di sebelah kiri, kita pindahkan yang H2O sebelah kiri, ini sebelah kanan, maka kita putar ya. Kita balik, berarti dari A kita tulis menjadi min A. Kemudian CO2 juga ada di sebelah kiri, ini, sedangkan diketahuinya ada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, H2CO3 ada di sebelah kanan, sudah sesuai ya. Ini tetap C. Kalau kita totalkan, H2-nya kita sederhanakan, O2-nya ini setengah ditambah 1 setengah, atau 3/2 ya, sama, ditiadakan. Maka karbon juga C. Kemudian di akhir tersisa, nah sesuai dengan yang diminta. H2O ditambah CO2, hasilnya H2CO3 dengan delta H berarti min A ditambah min B ditambah C. Atau bisa ditulis C min A min B. Nah, yang A ini kan prosesnya adalah pembentukan, maka boleh ditulis sebagai delta HF karena dibentuk dari unsur-unsurnya. Yang B juga sama. Nah, delta HFCO2, yang C pun demikian. Nah, dengan kata lain, A itu berarti boleh ditulis delta HF H2O, B delta HFCO2, C delta HF H2CO3. Dari persamaan yang di bawah ini, kita bisa turunkan. Nah, ya. Secara matematis bisa kita kita jadikan satu A dengan B-nya supaya plus. Ingat kembali yang tadi ya, ABC-nya. Maka delta H sebuah reaksi itu yang C adalah milik H2CO3, yang biru adalah H2O, yang ini CO2. Kalau kita lihat di posisi reaksi, H2O dengan CO2 ada di sebelah kiri. Ya kan? H2CO3 ada di sebelah kanan sebagai produk. Maka muncul rumus turunan dari Hess, hukum Hess, bahwa delta H suatu reaksi adalah delta HF produk yang di sebelah kanan dikurangi jumlah, ya, sigma jumlah delta HF reaktan yang ada di sebelah kiri. Ya. Nah, ini ya, rumus turunan dari hukum Hess. Atau boleh ada yang menuliskan delta H suatu reaksi adalah jumlah delta HF kanan dikurangi jumlah delta HF yang di sebelah kiri. Ya. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri delta HF-nya. Kita masuk contoh. Contoh begini misalnya. Diketahui delta HF CH4O min 238,6, delta HF CO2 min 393,5, dan delta HF H2O min 286. Tentukan delta H reaksi pembakaran sesuai reaksi. Nah, ini reaksinya sudah diberitahu. Ya, maka kalau kita tulis, yang di ruas kiri ada CH4O, nilainya min 238,6. Nah, O2 ini tidak dihitung ya, karena dia masih tidak memiliki delta HF karena dia masih unsur ya, belum senyawa yang monoatomik ya, senyawa yang terdiri dari satu unsur ya, tidak memiliki delta HF ya. Dianggap 0, sangat kecil, dianggap 0 ya. Yang di sebelah kanan ada CO2 dengan H2O, tetapi H2O-nya ada 2, maka nilai delta HF H2O ini dikalikan 2, gitu kan ya, totalnya min 572, berarti yang kanan kalau ditotalkan min 965,5, yang kiri min 238,6. Sesuai rumus tadi, bahwa delta H reaksi adalah kanan dikurangi kiri, sigma delta HF kanan dikurangi jumlah delta HF yang kiri. Min 965,5 dikurangi min 238,6, totalnya adalah min 726,9 kilojoule per mol ya. Jadi untuk soal ini hasilnya min 726,9 kilojoule per mol. Ya, demikian pertemuan kita untuk hukum Hess. Kita akan lanjutkan nanti di metode perhitungan entalpi berikutnya.